Shalom, selamat siang pemirsa. Apa kabar hati kalian di sana? Senang sekali siang ini saya kembali bisa menyapa Anda. Saya akan membahas satu topik yang luar biasa yang saya temukan beberapa hari yang lalu. Judulnya mengubah tempat terburuk menjadi tempat kesukaan Tuhan. Cakep kan? Mengubah tempat terburuk menjadi tempat kesukaan Tuhan. Saya akan baca dulu Mazmur 32 ayat 8 ke ayat 9. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Pemirsa, dalam kehidupan kita ada banyak peristiwa yang tak bisa kita kendalikan. Bahkan peristiwa itu tidak kita sukai. Kita tidak mau peristiwa itu terjadi, tapi kenyataannya hal itu terjadi. Dan kadang-kadang kita akhirnya terperangkap di dalam peristiwa-peristiwa yang menyakitkan tersebut. Kita tidak bisa keluar seperti hewan yang kena perangkap, ya, kena jerat. Jadi dia tidak bisa keluar. Begitu dia menginjak perangkap atau jerat itu, dia tidak bisa lagi lepas dari hal itu. Jadi kita pun kadang-kadang mengalami hal itu. Itu sebabnya ada beberapa orang yang mengalami trauma dengan satu-satu peristiwa di dalam hidupnya. Kenapa? Karena peristiwa itu begitu menyakitkan, begitu membuat dia berdarah-darah, sehingga dia sulit sekali untuk melupakannya. Tapi pernahkah saudara berpikir dalam setiap peristiwa yang kita alami itu, entah itu menyedihkan ataupun tidak, kenapa Tuhan mengizinkannya terjadi? Pernahkah saudara berpikir begitu? Mungkin tidak hanya memikirkannya, tapi bolak-balik bertanya kepada Tuhan, kenapa hal itu terjadi? Tapi buat saya pribadi, yang terpenting bukanlah kenapa. Karena saya belajar memahami kalau dari setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya itu, yang mau Tuhan lihat adalah sikap hati saya terhadap peristiwa itu. Bagaimana sikap hati kita, bagaimana respon hati kita terhadap peristiwa itu. Apakah kita bisa mengubah peristiwa terburuk, bisa mengubah tempat terburuk dalam kehidupan kita menjadi tempat yang menyenangkan hati Tuhan. Memang kalau dilihat dari sisi kedagingan kita, ya, bisa jadi memang kita akan menyerah ketika satu peristiwa buruk atau ketika kita berada di tempat yang terburuk dalam hidup kita. Kita menyerah, lalu kita berpikir sudah tidak ada apa lagi yang bisa, tidak ada apa-apa lagi yang bisa kita lakukan. Tapi hari ini saya mau mengatakan kepada Anda, ketika Tuhan izinkan Anda berada di peristiwa terburuk atau di tempat terburuk dalam hidup Anda, Tuhan, kalau imajinasinya Tuhan itu berkata kepada malaikatnya, tenang. Aku mau melihat bagaimana orang ini akan meresponi peristiwa terburuk yang kuizinkan terjadi dalam hidupnya. Aku mau melihat bagaimana orang ini bisa mengubah tempat terburuk yang kuizinkan terjadi dalam hidupnya tersebut. Ya, itu yang mau Tuhan lihat. Jadi mari hari ini kita belajar dari Raja Daud. Bagaimana Raja Daud bisa mengubah peristiwa dan tempat terburuk dalam hidupnya menjadi tempat yang menyenangkan hati Tuhan. Mazmur yang saya bacakan tadi menjadi satu bukti betapa Tuhan selalu bergerak aktif dalam hidup kita masing-masing. Kalau pemirsa menyimak, ada 4 hal yang menjadi bukti kegerakan Tuhan yang sangat aktif dalam kehidupan kita. Yang pertama dikatakan, aku hendak mengajar. Tuhan ingin mengajar kita. Lalu yang kedua apa? Aku menunjukkan kepadamu, ya, menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Jadi kalau di terjemahan lainnya dikatakan di situ bagaimana Tuhan mau membimbing kita sepanjang jalan yang paling baik dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, apa yang mau Tuhan katakan lagi? Aku hendak memberi nasihat. Itu bukti kalau Tuhan bergerak aktif dalam hidup kita. Lalu yang keempat adalah mataku tertuju kepadamu. Mataku tertuju kepadamu. Terjemahan lainnya mengatakan, aku memperhatikan kemajuanmu. Luar biasa ya pemirsa ya. Ternyata
24 jam kita hidup, selama itu pula lah Tuhan bergerak aktif dalam kehidupan kita. Jadi ibaratnya kalau kita sedang berjalan dalam perjalanan hati kita, perjalanan kerohanian kita, spiritual kita, Tuhan memberikan peta. Kau akan jalan ke sini, lalu ke sana, lalu ke sana, lalu ke sana. Tuhan menunjukkan kemana kita akan berjalan. Tapi seringkali kita justru mengatakan kepada Tuhan, kayaknya nggak cocok deh jalan situ. Mending jalan sini, mending jalan sini, mending jalan sini, mending jalan sini. Jadi kadang-kala kita berdoa, Tuhan tunjukkan jalanmu, tapi ketika Tuhan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh menurut petanya dia, menurut petunjuknya dia, kita justru mengatakan, jalan itu tidak cocok. Hari ini kita belajar dari kehidupan Raja Daud, bagaimana Daud itu betul-betul mengikuti peta kemana Tuhan membawanya, sehingga ketika Tuhan izinkan dia berada di peristiwa-peristiwa terburuk, di tempat-tempat terburuk dalam hidupnya, dia betul-betul memiliki kemampuan atau diberikan kemampuan mengubah peristiwa dan tempat terburuk itu menjadi tempat yang menangkan bagi Tuhan. Ada 4 peristiwa dan tempat terburuk dalam kehidupan Raja Daud. Yang pertama, pemirsa, Bethlehem. Ya. Jadi kalau kita membaca proses atau audisi, ya, audisi ketika Nabi Samuel mencari pengganti Raja Saul, lalu dia mengunjungi keluarga Isai, ayahnya Daud. Kemudian Isai menunjukkan semua anak-anaknya kepada Samuel, berharap satu dari anak-anaknya itu ada yang dipilih oleh Samuel, ya, untuk menggantikan Raja Saul sesuai dengan perintahnya Tuhan. Tapi kenyataannya semua saudara-saudara, ya, abang-abang dari Daud ini tak satu pun yang berkenan di hati Tuhan. Ketika Samuel melihat, wah ini ganteng sekali, ini cakep sekali, apa kata Tuhan? Jangan melihat parasnya, jangan melihat perawakannya, tapi lihatlah hatinya. Aku tidak berkenan dengan semua orang itu. Ketika Samuel tidak menemukan satupun dari orang-orang yang lewat di hadapannya itu yang berkenan di hati Tuhan, Samuel lalu bertanya kepada Isai, ayahnya Daud, apakah anakmu ini saja, tidak ada anak yang lain? Di saat itulah Isai teringat kalau dia masih punya satu anak, yaitu Daud. Lalu dia berkata, memang masih ada satu anak lagi, tapi kayaknya nggak cocok lah. Dia itu seorang gembala, nggak cocok lah. Enggak, kau panggil anakmu, karena kita tidak akan makan sebelum anak itu datang di hadapanku. Dan apa yang terjadi, pemirsa? Ternyata Daudlah yang dipilih oleh Tuhan. Ya, apa yang kita lihat di situ? Menarik sekali ketika kita membaca Mazmur 27 ayat 10, Daud mengatakan seperti ini. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ini menjadi satu bukti kalau banyak orang berpikir masa kecil Daud itu bahagia, masa kecil Daud itu menggembirakan karena dia sangat disayang, karena dia sangat disanjung, diperhatikan oleh orang tuanya, ayah dan ibunya. Mazmur ini menjadi satu bukti ternyata tidak demikian. Dan peristiwa ketika terjadi audisi, yang saya katakan tadi itu, Daud tidak ikutkan dalam audisi itu menjadi satu bukti betapa masa kecil Daud itu sebenarnya tidak menyenangkan. Daud itu adalah anak yang ditolak, Daud itu adalah anak yang disingkirkan, Daud itu adalah anak yang tidak diperhitungkan oleh ayah dan ibunya. Tetapi yang luar biasa adalah meskipun Daud mengalami penolakan, meskipun Daud ya mengalami masa-masa yang sangat suram di masa kecilnya tersebut, Daud itu justru mengatakan apa? Tuhan tidak menolak aku. Jadi di penolakan yang sebenarnya memiliki potensi untuk membuat hati Daud itu menjadi terluka dan pahit, Daud justru fokus kepada Tuhan. Sehingga ketika dia fokus kepada Tuhan, tidak pada penolakan dari orang tuanya, tidak pada pembedaan yang diberikan orang tuanya kepada dia, itu membuat Daud itu akhirnya mendapatkan perhatian yang luar biasa dari Tuhan. Artinya, ketika Tuhan izinkan Daud mengalami masa kecil yang suram seperti itu, dia ditolak, tetapi Daud tidak fokus kepada penolakan tersebut, melainkan fokus kepada hati Tuhan. Tuhan melihat respon hati Daud
terhadap peristiwa yang menyakitkan tersebut, sehingga akhirnya apa? Justru di kota, di tempat di mana dia ditolak, disitulah Tuhan mempromosikan dia menjadi raja pengganti Saul. Nah, luar biasa ya. Apa yang bisa kita pelajari dari situ, pemirsa? Maybe pemirsa juga mengalami Bethlehem dalam kehidupan Anda. Tempat atau peristiwa di mana Anda ditolak, Anda disingkirkan, Anda tidak diterima, Anda tidak diperhitungkan. Tetapi mari belajar dari Daud hari ini ketika hatinya menyikapi hal itu dengan benar, tidak terperangkap dengan tidak terpenjara dengan penolakan itu, tidak terperangkap dengan masa lalunya yang ditolak, yang disakiti tersebut. Apa yang terjadi? Dia mengubah tempat terburuk dalam hidupnya tersebut, mengubah masa kecilnya itu menjadi tempat kesukaan Tuhan karena dia fokus kepada Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Adulam. Anda pernah mendengarkan Adulam? Ya, 1 Samuel 22 ayat 1 ke ayat 2. Anda nanti bisa membacanya di situ. Jadi ceritanya setelah Daud berhasil mengalahkan Goliat, Daud itu menjadi sangat tenar, menjadi sangat terkenal. Dia mengalahkan orang-orang yang jauh lebih banyak dari Saul sehingga fansnya bertambah-tambah lah. Hal yang kemudian membuat Saul menjadi iri karena ternyata Daud itu menjadi lebih populer daripada dia. Daud ketika mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap peperangan yang dia alaminya, itu menyebabkan Saul menjadi gerah. Akibatnya apa? Saul berikhtiar, Saul memiliki rencana untuk menyingkirkan atau membunuh Daud. Sampai-sampai dia membawa dalam setiap kegerakannya mengejar Daud itu membawa 3.000 pasukan untuk menangkap Daud. Tentu saja hal itu tidak membuat Daud tenang. Sebaliknya Daud menjadi sangat gelisah, dia menjadi sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri. Nah, suatu saat di kondisi sangat terancam tersebut, Daud melarikan diri ke gua Adulam. 1 Samuel 22. Ya, Anda bisa baca nanti di sana. Apa yang terjadi ketika Daud melarikan diri ke gua Adulam, pemirsa? Di sana, di dalam kesendiriannya, di dalam semua tekanan yang dia alami, di dalam semua rasa takut yang dia alami itu, apa yang terjadi? Ternyata ke sana Tuhan mengirim orang-orang, saudaranya, seluruh keluarganya, juga setiap orang yang dalam kesukaran, yang dikejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, setiap orang yang punya masalah, Tuhan bawa ke gua Adulam. Wow, luar biasa bukan? Dia melarikan diri karena merasa tidak tenang, karena merasa mendapat tekanan. Tapi justru di kondisi dia melarikan diri, di kondisi dia tidak tenang tersebut, justru Tuhan membawa orang-orang yang juga tidak tenang, yang juga sedang dikejar-kejar, yang sama dengan dia memiliki masalah. Kalau Anda membaca 1 Samuel 22 ini, secara kedagingan sebenarnya patut sekali kalau Daud memprotes hal itu kepada Tuhan. Misalnya dengan mengatakan, "Piye gitu Tuhan, kok seperti ini? Apa aku kurang masalah, kurang problem, kurang pergumulan? Rasanya persoalanku sudah begitu banyak, tapi kenapa justru ketika aku ingin tenang, ketika aku ingin menyendiri, kok kirim orang-orang yang punya masalah? Maksudnya apa?" Gitu. Tapi ternyata Daud tidak protes. Daud tidak melakukan hal itu. Sebaliknya, ketika orang-orang yang bermasalah itu datang kepada dia, Daud mengubah tempat terburuknya Adulam, tempat dia melarikan diri itu, menjadi tempat kesukaan Tuhan. Karena kenapa? Di tempat itulah dia melatih, di tempat itulah dia mengajar, di tempat itulah dia membimbing semua orang-orang yang melarikan diri ke tempat dia bagaimana menyembah Tuhan. Wow, luar biasa. Luar biasa. Sehingga apa akhirnya yang terjadi? Orang-orang yang tadinya bermasalah ini setelah dididik, setelah diajari, setelah dibimbing oleh Daud, mereka menjadi pasukan-pasukan penyembah Tuhan yang tak lagi fokus dengan masalahnya, yang tak lagi cengeng, yang tak lagi terjebak mengasihani dirinya sendiri, tapi sebaliknya mereka seperti Daud belajar fokus kepada Tuhan. Cakep sekali, bukan? Apa yang kita pelajari dari situ, pemirsa? Dalam hidup kita
kita pasti memiliki Adulam. Tempat di mana kita ingin melarikan diri karena merasa begitu sangat tertekan. Tempat di mana kita ingin menyendiri. Tempat yang menjadi satu potensi sebenarnya untuk iblis membuat kita terjebak dalam rasa mengasihani diri sendiri, seolah kita lah yang paling menderita. Tapi hari ini kita belajar dari Daud ketika semua kemungkinan itu bisa terjadi dalam dirinya, ketika sebenarnya iblis melihat potensi itu untuk menumbangkan Daud. Daud justru sebaliknya. Dia memakai momen di mana orang-orang yang bermasalah itu yang datang kepadanya itu ya, yang dimaksudkan sebenarnya untuk menumbangkan dia oleh iblis, yang bisa dipakai iblis untuk seperti itu, tetapi justru dia pakai itu untuk bagaimana? Tetap fokus kepada Tuhan, dan sebaliknya membawa orang-orang ini, membentuk hati orang-orang ini untuk juga fokus kepada Tuhan. Maka catatlah hari ini pemirsa, tempat di mana kau ingin menyendiri itu, sebenarnya Tuhan mau itu menjadi tempat di mana justru engkau bisa berpikir banyak tentang orang lain. Bisa menjadi tempat di mana kau bisa berdoa syafaat untuk orang lain. Di mana kau bisa menjadi orang-orang yang menopang orang lain. Menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi saudara bagi orang lain. Tempat di mana sebenarnya kau melarikan diri karena merasa begitu banyak tekanan. Sebenarnya itu bisa kau ubah menjadi tempat di mana kau menjadi telinga bagi banyak orang selama fokus hatimu adalah kepada Tuhan. Itu tempat yang kedua, Adulam. Lalu yang ketiga, Ziklag. Ziklag, ya. Anda pernah membacanya? Nanti Anda bisa membaca 1 Samuel pasal 30. Jadi ceritanya ketika Daud itu pergi berperang dan dia memenangkan peperangan itu, dalam perjalanan pulang dia membawa jarahan dari peperangan tersebut luar biasa, gegap gempita kemenangan. Ketika dia pulang ke Ziklag itu, apa yang terjadi pemirsa? Dia menemukan kota Ziklag itu terbakar habis karena diserbu oleh orang Amalek. Jadi yang kita lihat di sini, ketika Daud pergi berperang, ternyata orang Amalek menyerang dari belakang sehingga menghancurkan kota di mana keluarganya tinggal. Akibatnya apa yang terjadi pemirsa? Kita melihat di ayat 4, 1 Samuel 30 ayat 4. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Mengapa Ziklag menjadi tempat terburuk, menjadi peristiwa terburuk dalam kehidupan Raja Daud? Karena di Ziklaglah ditulis di ayat 5. Kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam, perempuan Jisril, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Kalmer itu. Dan ayat 6. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Ketika dia pulang dengan gegap gempita kemenangan lalu menemukan kotanya habis terbakar, dia bukannya mendapatkan dukungan dari rakyatnya. Sebaliknya rakyatnya menyalahkan dia dan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan yang terbakar di kota itu. Tapi yang menarik pemirsa, apa dikatakan di akhir ayat 6? Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Wow. Pernahkah pemirsa mengalami satu peristiwa yang luar biasa menyedihkan dalam kehidupan Anda, sehingga karena peristiwa itu engkau menangis sampai tak bisa lagi menangis, saking menyedihkan dan memedihkannya peristiwa tersebut? Tidak ada lagi yang bisa menolong Anda. Orang-orang dekatmu, teman, sahabat, keluarga, semuanya menyingkir. Semuanya menyingkir. Tinggal engkau seorang. Tapi di kondisi seperti itu, apa yang Daud lakukan? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Luar biasa. Ketika di Ziklag sebenarnya Daud itu posisinya sangat terjepit. Tidak ada satu orang pun yang bisa dia andalkannya. Dia justru mengubah Ziklag menjadi tempat kesukaan Tuhan. Sehingga dari surga Tuhan berkata kepada malaikatnya, luar biasa orang ini. Ketika sebenarnya
Bagi orang lain, tempat ini, peristiwa ini bisa membuatnya menyerah, bisa membuatnya mengutuk aku, bisa membuatnya bahkan ya berbalik memarahi orang lain, menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam. Tapi orang ini justru memakai peristiwa dan tempat terburuk itu untuk menguatkan kepercayaannya kepadaku. Luar biasa, bukan? Yes. Yang keempat, pemirsa, Yerusalem. Apa yang terjadi di Yerusalem sehingga itu menjadi tempat terburuk dan peristiwa terburuk dalam kehidupan Daud? 2 Samuel pasal 11 sampai dengan pasal 12. Anda bisa baca nanti. Di situ ditulis peristiwa di mana Daud ketika dia sudah menjadi raja, kondisinya sudah kondusif, ya sudah di masa-masa jayanya dia. Ketika sebenarnya waktunya berperang, tapi Daud itu tidak pergi berperang. Dia membiarkan hanya pasukannya saja yang berperang. Dan apa yang terjadi? Justru ketika dia di masa-masa dia berleha-leha tersebut, dia melihat seorang perempuan mandi. Nah, ingat peristiwa itu pemirsa? Ketika dia terpikat kepada Batsheba yang adalah istri Uria. Nah, sebenarnya para penasehatnya, para orang-orang di sekitarnya sudah memberikan sinyal kalau perempuan itu tidak layak untuk dia dekati karena itu istri dari pasukannya sendiri, dari prajuritnya sendiri Uria. Tetapi Daud sudah kadung terpikat dengan perempuan itu sehingga dia mengabaikan hal itu. Lalu apa yang terjadi? Pemirsa, dia mengambil Batseba lalu tidur dengan Batseba, dan bukan cuma itu, dia pun melakukan pembunuhan berencana kepada Uria, suami dari Batseba tersebut. Selanjutnya Anda tahulah ceritanya seperti apa. Lalu kemudian ketika Daud sudah mengalami peristiwa tersebut, melakukan dosa tersebut, apa yang terjadi? Daud mulai gelisah. Dia merasa ada yang berbeda di dalam dirinya. Ada yang berbeda di dalam doa-doanya, ada yang berbeda di dalam penyembahannya, ada yang berbeda di dalam relasinya dengan Tuhan. Daud tahu persis dia sudah melakukan satu kesalahan yang orang lain tidak tahu, tetapi kesalahan itu dia tahu pasti Tuhan tahu, dan itu mengganggu relasinya, mengganggu persekutuannya dengan Tuhan. Dan ketika dia merasa gelisah, dia merasa tidak lagi mantul setiap terhubung dengan Tuhan dalam peribadatannya. Di saat itulah Nabi datang mengingatkan Daud dengan membuat satu perumpamaan. Pemirsa tahu hal itu tentang orang kaya yang bla 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 bla. Daud pun menemukan kesalahannya. Dia tiba di titik sadar. Dikatakan ya, apa katanya posisi Daud bagaimana? Dia hatinya hancur. Hatinya hancur betul-betul ketika Nabi Nathan mengingatkan dia. Hatinya remuk sampai dia mengatakan, hati yang remuk tidak kau pandang hina ya Tuhan. Apa yang bisa kita lihat dari peristiwa itu, pemirsa? Ketika Daud diingatkan akan dosa-dosanya, dia tidak berdalih. Dia tidak memberikan alasan ini dan itu, tapi sebaliknya dia datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk. Dan ketika pada akhirnya anak dari hasil perselingkuhannya dengan Batseba itu ditetapkan Tuhan harus mati. Tapi sebelum mati anak itu sakit, Daud itu luar biasa berdoanya kepada Tuhan. Dia sampai berdoa puasa, tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau mandi. Dia terus meminta belas kasihan Tuhan agar anak itu diizinkan untuk hidup. Tapi Tuhan sudah menetapkan anak itu harus mati. Dan yang ajaibnya pemirsa, ketika anak itu sudah mati, Daud justru bergegas. Dia mandi, dia mengganti pakaiannya, dia minta makan, dia memulihkan tenaganya. Lalu apa yang kemudian dia lakukan? Manis sekali. Ayat 20 dari 2 Samuel pasal 12 pemirsa dikatakan seperti ini. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurak dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu dia makan. Setelah anaknya mati, Daud bukan langsung pergi menemui keluarganya, tidak. Tapi yang pertama dilakukannya adalah dia pergi ke rumah Tuhan, dia sujud menyembah Tuhan, dia tunjukkan kalau dia betul-betul ikhlas tunduk pada otoritas, kedaulatan, dan ketetapan Tuhan dalam hidupnya. Luar biasa, bukan? Wow. Saya percaya kita semua punya sisi gelap dalam kehidupan kita.
yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi kita dan Tuhan pasti tahu hal itu. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita menyikapi sisi gelap tersebut? Ketika Tuhan ingin hal itu dibukakan, apakah kita meresponnya seperti Daud dengan hati yang remuk, atau masih berdalih ini dan itu tentang sisi gelap tersebut? Tapi kalau kita belajar dari Daud, di semua kesalahan yang dia lakukan, di semua dosa yang dia lakukan, di semua peristiwa buruk dalam kehidupannya, Mazmur 51 ayat 11 menulis seperti ini. Kata Daud, jangan ambil rohmu yang di dalamku. Apa maksudnya pemirsa? Daud terlebih peduli, terlebih suka dengan keberadaan Tuhan dalam dirinya daripada semua peristiwa buruk dalam hidupnya, bahkan dari semua sisi gelap, dari dosa terbesar yang dia lakukan. Daud lebih suka roh Tuhan tetap ada dalam dirinya, karena itulah yang paling penting. Bukan mahkota, bukan kerajaan, bukan nama besar, bukan nama baik, bukan. Tapi ketika roh Tuhan itu tetap ada dalam dirinya. 4 tempat terburuk, 4 peristiwa terburuk dalam kehidupan Daud, pemirsa. Bethlehem, Adulam, Siklak, dan Yerusalem. Yang saya percaya 4 tempat ini pun ada dalam kehidupan kita. Masa lalu kita, masa kecil kita, entah seperti apa kondisinya, entah kita ditolak, entah kita pernah mengalami pelecehan seksual atau apapun itu, Tuhan mau hari ini Bethlehem Anda itu diselesaikan. Tuhan mau Bethlehem Anda itu diubah menjadi tempat kesukaan Tuhan, sehingga justru dari peristiwa itu Anda bisa dipromosikan oleh Tuhan. Anda juga pasti pernah mengalami tempat terburuk atau peristiwa terburuk. Ada Adulam dalam kehidupan Anda, di mana Anda ingin melarikan diri karena begitu sangat tertekan. Tapi belajarlah seperti Daud, peka terhadap kegerakan Tuhan, fokus hatinya kepada Tuhan, sehingga justru di tempat di mana dia ingin melarikan diri tersebut, dia justru memakainya menjadi tempat di mana dia bisa mendidik, di mana dia bisa mengajar, di mana dia bisa meneguhkan orang lain. Karena sesungguhnya saya pribadi mengalami ketika saya diteguhkan, peneguhan itu justru adalah cara Tuhan untuk saya bisa meneguhkan orang lain. Jadi hati-hati, jangan terjebak mengasihani diri Anda sendiri. Atau siklak, dalam hidup Anda pasti ada siklak, di mana Anda merasa sangat terjepit dan tidak punya siapa-siapa untuk Anda andalkan. Tapi ketika Anda tetap fokus kepada Tuhan, memperkuat iman percaya Anda kepada Tuhan, siklak itu pun bisa Tuhan ubah menjadi tempat kesukaannya Tuhan. Atau Yerusalem, ada satu dosa, ada satu kesalahan, ada satu sisi gelap dalam kehidupan Anda yang belum Anda bereskan. Hari ini Tuhan mau Anda membereskannya. Supaya apa? Supaya Yerusalem Anda itu, tempat di mana sisi gelap Anda itu berada, itu bisa menjadi tempat di mana betul-betul Tuhan menemukan kesukaannya, karena Anda memilih untuk fokus kepada roh Tuhan, fokus kepada hati Tuhan, lebih daripada apa respon, apa tanggapan orang lain terhadap dosa dan kesalahan atau terhadap sisi gelap dalam kehidupan Anda. Ayat 9 dari Mazmur 32 tadi mengatakan apa pemirsa? Janganlah seperti kuda. Ya, apa dikatakan? Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan. Jangan menjadi orang-orang yang harus terus diikat seperti kuda, sehingga kalau nggak diikat, dia kemana-mana. Artinya ketika hari ini Anda mendengarkan firman Tuhan, maka mari, jangan tunggu besok, berubahlah. Ikuti kegerakan hati Tuhan, cek kembali kehidupan Anda, Bethlehem Anda, Adulam Anda, Siklak Anda, Yerusalem Anda, supaya dengan demikian Anda bisa dipromosikan, Anda bisa dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Apa yang kita alami sekarang pemirsa, pandemi ini, COVID-19 ini adalah salah satu cara Tuhan untuk mendidik kita sekalian. Ketika ada banyak orang akhirnya menyerah di pandemi ini, memilih tidak fokus kepada hati Tuhan. Belajar dari Daud hari ini, mari kita semuanya justru memakai pandemi ini, COVID ini, untuk kembali menyegarkan, untuk kembali mengubah relasi pribadi kita dengan Tuhan. Karena apa? Justru di masa pandemi inilah Tuhan bisa mengubah hal-hal yang terburuk, peristiwa terburuk dalam kehidupan kita itu,
Ya, pandemi ini bisa Tuhan pakai menjadi momen di mana kita diingatkan kembali akan Betlehem kita, akan Adulam kita, akan Yerusalem kita, akan Siklag kita, sehingga momen yang sebenarnya menyakitkan ini menjadi sebuah momen di mana kita memperbaharui relasi kita kepada Tuhan. Bisakah tempat terburuk dan peristiwa terburuk diubah menjadi tempat kesukaan Tuhan, pemirsa? Sangat-sangat bisa. Ketika Anda belajar seperti Daud, bergerak seperti Tuhan menggerakkannya. Salam sehat, tetap happy, Michael Mahita, semangat dan ukhuwah.